warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Toserba Mahakam. Tiga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Oke, pada kegiatan kita kali hari ini kita akan melakukan rapat bulanan mengenai tentang progres job desk bagian masing-masing. Diharapkan kepada seluruh bagian mempersiapkan laporannya sebaik mungkin. Selanjutnya pada bagian persediaan, silakan untuk memaparkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan daftar barang pada periode 1 2025. Adapun daftar barang supplier PT Hasanuddin, yang pertama itu tertulis jumlah persediaan yang tersedia sebanyak 203. Yang kedua ada board marker itu sebesar 480, staples atau isi stapler itu jumlah persediaan yang tersedia itu ada 144, botol susu dan dot itu ada 207, panci stainless itu ada 136, dan sendok dan garpu stainless tersedia ada 62. Adapun supplier PT Borobudur, yang pertama itu ada Bedak Fitra, jumlah persediaan yang tersedia itu ada 529, alas bedak Fitra ada 350, pembersih Fitra ada 282, penyegar Fitra ada 274, deodoran Brinsona ada 36, deodoran Segarin ada 748, dan yang terakhir itu ada parfum sebesar 249. Kemudian ada supplier PT Garuda Wisnu. Yang pertama ada Mari Biskuit Empuk. Jumlah persediaan yang tersedia ada 12. Peanut butter lezat ada 71. Cream cheese spread Fallen itu ada 23. Air mineral segar ada 223. Susu kotak Malabar itu ada 118. Orange juice Malabar itu ada 159, dan leci juice whip itu ada 35. Total daftar barang dari PT Hasanuddin, PT Borobudur, dan Garuda Wisnu sebesar 127.923.780. Kemudian ada laporan surat pesanan pembelian kepada PT Hasanuddin dengan keterangan botol susu dan dot dengan jumlah harga 12.900.000. Dan surat pesanan pembelian kepada PT Borobudur dengan keterangan bedak Fitra dengan jumlah harga 19.500.000. Kemudian yang terakhir ada surat pesanan pembelian kepada PT Garuda Wisnu dengan keterangan air mineral segar, jumlah harganya 380. Kemudian ada laporan surat pesanan pembelian kepada PT Hasanuddin dengan keterangan botol susu dan dot dengan jumlah harga 12.900.000. Dan surat pesanan pembelian kepada PT Borobudur dengan keterangan bedak Fitra dengan jumlah harga 19.500.000. Kemudian yang terakhir ada surat pesanan pembelian kepada PT Garuda Wisnu dengan keterangan air mineral segar, jumlah harganya 360. Kemudian surat pengiriman barang kepada Hotel Fani dengan jumlah dipesan 30 set sendok dan garpu, 100 kotak bedak Fitra, 100 botol alas bedak Fitra, 50 botol pembersih Fitra, 50 botol penyegar Fitra, dan 110 kotak orange juice Malabar.
Kemudian surat pengiriman barang kepada Hotel Kartika dengan jumlah yang dipesan 100 kotak bedak Pitra, 75 botol alas bedak Pitra, 50 botol pembersih Pitra, 50 botol penyegar Pitra, 55 botol fragrance parfum, dan 100 botol air mineral segar. Dan sekian pemaparan laporan bagian persediaan periode 1 2025. Saya ucapkan terima kasih. Pada bagian administrasi saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada manajer. Karena di sini saya akan membahas itinerary pimpinan ketua mahkamah, yaitu pada tanggal 19 Maret sampai 20 Maret 2025. Dengan tugas ada yang di sini yaitu membuat itinerary. Itu tidak bisa sekali Bandara Soekarno-Hatta sampai Singapura. Pimpinan ketua mahkamah. Dan ini adalah berkas yang harus dibawa oleh pimpinan beserta mahkamah, seperti asuransi perjalanan, masalah pimpinan, surat perjalanan dinas, surat tugas, tiket pesawat, dan surat checklist. Baiklah, ini adalah buku kas kecil beserta mahkamah periode bulan 1 2025. Satu awal yaitu 500.000, pengeluaran tanggal 2 itu kartu senilai 220.000, pengeluaran tanggal 6 pembelian bensin senilai 76.000, tanggal 9 pembelian set kopi dan gula sebesar 90.000, tanggal 12 pembelian alat tulis sebesar 100.000, tanggal 17 pembelian perangko biasa sebesar 28.000, tanggal 17 pembelian bensin sebesar 76.000, tanggal 24 konsumsi rapat sebesar 40.000, dan yang terakhir yaitu transportasi taksi sebesar 30.000, dan pengeluaran buku kas kecil beserta mahkamah yaitu senilai 452.000, dan sisa satu yaitu 40.000. Pada tanggal 17 pembelian bensin sebesar 76.000, pada tanggal 24 konsumsi rapat sebesar 40.000, dan yang terakhir adalah transportasi taksi sebesar 30.000. Dan total pengeluaran buku kas kecil beserta mahkamah yaitu sebesar 450.000, dan sisa satu sebesar 40.000. Adapun permintaan daftar harga barang yang ditulis oleh administrasi kepada pimpinan PT Borobudur, Garuda Wisnu, dan PT Asabudi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ada pada hari ini. Tentu saja saya akan mengatakan hasil laporan periode bulan 1 ke sebuah mahkamah. Adapun buku sertifikat pada tanggal 1 itu saja awal sebesar 60 juta. Pada tanggal 8 menerima pembayaran piutang dagang dari hotel lain sebesar 17.500. Pada tanggal 8 lagi menerima pembayaran piutang dagang dari hotel Kartika sebesar 12.500. Pada tanggal 9 itu faktur pengiriman barang sebesar 15.724.750 dan 14.058.000. Pada tanggal 18 menerima pembayaran piutang dagang dari hotel Pelangi sebesar 15 juta, potongan penjualan kredit sebesar 281.160, menerima pembayaran piutang dagang pada Kartika sebesar 20 juta dan potongan penjualan kredit sebesar 314.495. Jadi total seluruhnya itu sebesar 24.187.95. Kemudian ada pun buku besar piutang dagang Bank Mahkamah periode 2021-2025. Itu pada tanggal 1 utang dagang sebesar 60 juta. Pada tanggal 8 itu ada pesanan pembelian dengan harga 12.900, 19.500 dan 360.000. Adapun di tanggal 8 juga pembayaran
hutang dagang dari PT Borobudur sebesar 15 juta, PT Garuda Wisnu sebesar 5 juta, dan PT Hasanuddin sebesar 10 juta. Jadi saldo keseluruhannya itu mencapai 62.750.000. Adapun jumlah pengeluaran kas sesuai makam pada periode bulan 1 2025 itu pada tanggal 1 saldo awal kas kecil itu sebesar 500.000. Pada tanggal 8 itu pembayaran hutang dagang PT Borobudur sebesar 15 juta, PT Garuda Wisnu sebesar 5 juta, dan PT Hasanuddin sebesar 10 juta. Pada tanggal 19 itu pembayaran listrik sebesar 2 juta, pembayaran telepon sebesar 750, dan pembayaran air sebesar 300.000. Pada tanggal 24 itu kas kecil kedua itu sebesar 460.000, dan tanggal 26 itu gaji karyawan sebesar 9.754. Jadi total jumlah keseluruhan itu sebesar 33.550.000. Baiklah, sekian pemaparan dari bagian keuangan pada periode bulan 1 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah. Baiklah, saya selaku manajer akan memaparkan beberapa kegiatan saya yang saya lakukan selama bulan ini. Yaitu yang pertama, sebenarnya tidak kelihatan. Baiklah, saya selaku manajer akan memaparkan beberapa kegiatan yang saya lakukan sebagai manajer pada perusahaan ini. Yaitu yang pertama yang saya lakukan itu membuat format itinerary perjalanan bisnis. Demikian contoh format itinerary perjalanan bisnis saya yang bekerja sama langsung kepada dengan bagian administrasi. Seperti ini. Laporan format ini saya buat dan saya berikan langsung kepada bagian administrasi untuk dibuat dalam bentuk tabel. Kegiatan kemudian kegiatan yang dilakukan oleh bagian manajer yaitu membuat memo internal dengan maksud itu untuk rapat staf bulanan. Bulanan internal, memang kan? Serah kau lah. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya pada bagian manajer yaitu membuat memo internal untuk seluruh staf untuk melakukan rapat staf bulanan. Kemudian bagian manajer membuat memo mengenai tentang pemeriksaan kartu persediaan dan persiapan pemesanan barang yang ditujukan kepada staf bagian pengendalian persediaan. Kemudian bagian manajer ditugaskan untuk membuat laporan daftar gaji karyawan yang bekerja sama dengan bagian keuangan. Ini adalah contoh laporan keuangan daftar gaji karyawan yang dibuat oleh manajer dan kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. Baiklah, terima kasih kepada seluruh bagian yang telah memaparkan hasil kerja rapat bulanan kita pada hari ini. Saya harap kedepannya kita bisa lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggap rapat kali ini cukup.